Apakah benar bahwa pemberhentian itu adalah pengkhianatan terhadap pesantren? Kalau kita lihat, kalau yang namanya pengkhianatan adalah apabila orang dipercaya itu khianat, ya. Sekarang permasalahannya, pemerintah Jawa Barat atau gubernur itu memberikan dana hibah, dia pemilik uangnya. Pemilik uang itu kemudian menghibahkan kepada pesantren yang seharusnya pesantren mempergunakan sesuai sebagaimana mestinya. Nah, ketika pondok pesantren itu tidak menggunakan sebagaimana mestinya, itu namanya pengkhianatan. Jadi ketua PWGP Ansor Jawa Barat ini, Saudara S. Fahmi ini kebalik pola pikirnya. Masa orang yang memiliki uang disebut pengkhianat? Masa orang yang dia pemilik daripada uang yang dihibahkan itu dibilang pengkhianat? Kan logikanya tidak nyambung. Seharusnya yang dibilang pengkhianat itu adalah orang yang dipercaya, yakni para pengurus pondok pesantren atau yayasan. Ketika mereka tidak mempergunakan dana hibah yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, maka inilah yang disebut pengkhianatan. Jadi kebalik. Lalu kemudian bahwa pemerintah tidak berpihak kepada pondok pesantren. Nah, ini juga sesuatu hal yang lucu, ya. Kenapa? Pada dasarnya pemerintah itu bukan kemudian tidak akan memberikan dana hibah itu, tetapi diverifikasi, diteliti. Jangan sampai dana yang merupakan dana APBD ini kemudian disalahgunakan dengan orang-orang yang mereka mengatasnamakan pondok pesantren, sehingga ini yang dihindari. Jadi dana hibah yang ingin diberikan itu berharap adalah dana hibah yang tepat sasaran kepada pondok-pondok pesantren yang memang sangat membutuhkan support dari pemerintah daerah. Ya, dan juga kita ketahui pondok pesantren itu apa iya harus tergantung kepada hibahnya dari pemerintah daerah. Kan pondok pesantren itu bisa berdiri dengan berbagai macam sumber dana, bukan hanya dari dana hibah pemerintah provinsi. Logikanya Saudara S. Fahmi ini tidak nyambung gitu dengan mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak berpihak kepada pesantren. Nah, ini yang harus cerdas kita memahami daripada permasalahan ini. Lalu juga kemudian di akhirnya ada satu provokasi bahwa akan melawan pemerintah yang seperti ini gerakan makar namanya. Ya, apa iya GP Ansor itu harus seperti itu? Ya, tidak boleh begitu juga. Ya, kita punya wakil-wakilnya dan pemerintah pun tidak semena-mena kemudian menerapkan kebijakan seperti itu, khususnya Kang Deddy Mulyadi, ya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan sementara waktu menghentikan daripada hibah yang diberikan kepada pondok pesantren itu adalah dalam rangka kemudian memverifikasi agar dana hibah tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang penghentian dana hibah sementara di tahun ini adalah karena memang dalam faktanya banyak penyelewengan berkaitan dengan dana hibah. Di antaranya bahwa yang mendapatkan dana hibah itu adalah yayasan-yayasan itu juga, dan dana hibahnya pun tidak kemudian merata. Bahkan ada yang sangat luar biasa mendapatkan dana hibah yang besar, tetapi faktanya tidak dipergunakan secara efektif dan efisien. Nah, ini yang kemudian dikaji, diteliti, ditelaah, dan nanti kemudian diverifikasi mana yayasan atau pondok-pondok pesantren yang layak untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah. Nah, oleh karenanya kepada masyarakat tentu kita harus cerdas, jangan kemudian terprovokasi oleh orang-orang yang tidak ngerti, ya, tidak memahami konsep daripada dana hibah itu sendiri. Jadi konsepnya jangan dibalik-balik, jangan dibilang dana hibah kemudian ketika tidak diberikan dianggap mengkhianati. Kan aneh. Masa orang yang mau memberikan hibah kemudian dianggap sebagai pengkhianat? Ada juga yang pengkhianat itu orang yang diberikan kepercayaan kemudian menyalahgunakan kepercayaan, itu baru disebut pengkhianat. Mudah-mudahan permasalahan ini segera terselesaikan. Ya, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi segera mengambil langkah-langkah yang nyata, tepat sasaran dalam penggunaan dana-dana hibah, dan mudah-mudahan juga pondok pesantren ini pun bisa mempergunakan dana hibah itu sebaik-baiknya untuk pendidikan anak-anak bangsa kita, untuk pendidikan agama bagi generasi-generasi bangsa kita.